bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya dan selalu mendapatkan cuan. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih tahu tips cara trading forex yang simple tapi untung. Buat kalian yang sedang belajar forex, sudah mendalami dunia trading tapi masih sibuk memilih strategi paling pas, ataupun telah handal dan berpengalaman, pasti sependapat dengan anggapan yang menyatakan bahwa cara trading forex itu rumit. Ada analisa forex teknikal dan fundamental yang sama-sama memberikan banyak sekali pilihan indikator. Ditambah lagi strategi manajemen risiko. Namun di balik semua kerumitan itu, tahukah kalian jika cara trading forex sebetulnya bisa dibuat simple loh? Nah, sebelum videonya dimulai, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya sahabat trader. Yuk, langsung aja ditonton. Let's go! Kenali tren yang sedang berlangsung. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah membuka chart. Kemudian, lihat tren yang sedang berlangsung. Kamu bisa memilih tren yang mana yang ingin kamu ikuti dan menempatkan. Dan kenalilah tren yang sedang berlangsung. Mulai dari tren jangka panjang, baru kemudian mundur ke tren jangka menengah atau jangka pendek. Meskipun kamu boleh memilih tren yang mana yang kamu manfaatkan, disarankan untuk mencari tren jangka panjang dan mengikutinya. Jika tren saat itu adalah naik, maka sebaiknya kamu mencari peluang buy. Sebaliknya, jika trennya adalah turun, maka carilah peluang sell. Tentukan support dan resisten. Apakah yang dimaksud dengan support dan resisten dalam perdagangan? Support adalah tingkat atau area harga tertentu yang dapat diyakini sebagai titik terendah pada suatu masa di mana seakan-akan tingkat harga supaya harga tidak jatuh lebih dalam. Setelah kamu bisa mengenali tren yang sedang berlangsung, langkah selanjutnya adalah menentukan di mana level support dan resisten. Anda tidak boleh melupakan langkah pertama di atas ya, yaitu mengambil posisi yang searah dengan tren. Dengan kata lain, jika kamu melihat tren saat itu adalah uptrend, maka carilah posisi buy di area support, demikian sebaliknya. Jika misalnya support tembus padahal kamu sebelumnya sudah membuka posisi buy, maka tembusnya support tersebut seharusnya menjadi peringatan untuk melakukan cut loss. Manfaat moving average. Anda juga bisa melakukan indikator moving average untuk mengenali tren yang berlangsung jika kamu mengalami kesulitan trendline. Kamu bisa melihat pergerakan moving average untuk membantu kamu mengidentifikasi tren. Jika moving average berada di atas pergerakan harga, ia berfungsi sebagai resisten. Jika moving average berada di bawah pergerakan harga, fungsinya adalah sebagai support. Filter dengan indikator osilator. Indikator osilator bisa memberikan gambaran apakah pasar sedang berada dalam keadaan jenuh, beli overbought atau jenuh oversold. Kondisi overbought artinya adalah ketika harga dianggap sudah cukup tinggi pada saat itu. Kondisi ini seringkali diikuti oleh penurunan harga. Sebaliknya, kondisi oversold berarti harga dianggap sudah cukup rendah pada saat itu dan seringkali diikuti oleh naiknya harga. Ketika indikator osilator sudah memperlihatkan indikator overbought, maka yang perlu kamu lakukan adalah menunggu konfirmasi sinyal sell. Sebaliknya, jika osilator memperlihatkan indikator oversold, tunggulah konfirmasi sinyal buy. Namun, perlu kamu catat bahwa tidak selalu kondisi overbought atau oversold diikuti oleh pembalikan arah pergerakan harga. Ada kalanya, indikator terus berada di area overbought atau oversold untuk beberapa waktu. Tentukan stop loss dan target profit. Langkah terakhir ini, tentukan level stop loss dan target profit dari transaksi yang kamu lakukan dalam menentukan stop loss dan target profit. Kamu tidak boleh lupa pada aturan risk reward ratio, di mana stop loss tidak boleh lebih besar daripada target profit. Kamu pun harus menentukan seberapa besar volume transaksi yang kamu lakukan. Sesuaikan dengan trading plan sahabat trader sendiri ya. Sehingga seandainya kamu mengalami kerugian, maka risiko yang kamu terima tidak melebihi toleransi risiko kamu. Setelah kamu mengikuti 5 langkah mudah melakukan analisa teknikal ini, mudah-mudahan kamu tidak akan berpikir lagi bahwa analisa teknikal itu sulit ya sahabat trader. Nah, bagaimana nih sahabat trader mengenai penjelasan yang sudah saya berikan?
Semoga sahabat trader lebih mudah ya untuk melakukan analisa forex. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya sahabat trader semuanya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you!